adab-adab seorang untuk pergi menuju dalam rangka sholat Jumat. Pada pertemuan yang kemarin kita sudah ambil satu hadis dari riwayat Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu di dalam kitab Sahih Muslim yang menceritakan salah satu dari banyak adab seseorang untuk menjumpai dan hadir di sholat Jumat ialah memakai wewangian, tetapi keluar dari wewangian ialah seorang perempuan. Kemarin sudah kita sampaikan, sudah kita jelaskan panjang dan lebar. Insyaallah malam hari ini kita akan lanjut lagi pembahasan kita. Insyaallah malam hari ini kita akan menyambung dari pembahasan adab-adab yang berkaitan dari Jumat. Jadi kita menyambung, insyaallah malam hari ini kita coba untuk selesaikan supaya pekan depan kita sudah mengambil materi yang baru. Pelan-pelan saja dalam mencari ilmu, tidak usah tergesa-gesa. Adab-adab seseorang untuk mendatangi dari sholat Jumat. Jadi mendatangi daripada sholat Jumat. Sembon. Baik, pekan kemarin kita sudah bahas tentang memakai wewangian. Malam hari ini yang mau saya sampaikan, anggap saja nomor 3 atau 4 terserah, mungkin saya tulis 3 aja. Adab yang selanjutnya ialah bersegera atau menyegerakan untuk pergi ke masjid. Dan ini salah satu adab seseorang untuk menghadiri daripada sholat Jumat, menyegerakan untuk hadir ke dalam masjid untuk melaksanakan sholat Jumat. Baik, menyegerakan untuk segera hadir. Kenapa ditekankan dalam syariat Islam? Karena memiliki banyak sekali fadilah atau keutamaan dan kelebihan yang tidak didapat kecuali hanya di sholat Jumat saja. Artinya di hari-hari selain Jumat tidak akan didapati dari kelebihan semacam ini. Dan ini hanya akan jenengan temui jika panjenengan menyegerakan untuk hadir menuju masjid. Sof yang awal. Yang pertama, kita sampaikan dari satu hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu di dalam kitab Sahih Bukhari dan di dalam kitab Sahih Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Bapak Ibu sekalian, "Idza kanat yaumul Jumu'ah," jika seandainya sudah tiba di hari Jumat, jadi di hari Jumat, "fakana 'inda babil masjidi malaikatun," maka sesungguhnya mobil plat T1613 mohon untuk dipindah, mobil depan mau keluar. Saya ulangi, mobil T1613 segera dipindah. Ada mobil yang mau keluar. Baik. Jika hari Jumat, maka sesungguhnya babul min abwabil masjid, pintu-pintu masjid akan dipenuhi dengan malaikat, akan dihadiri oleh malaikat yang tubunal awal summal awal. Dan malaikat mereka semuanya memiliki tugas mencatat siapapun yang hadir pertama dan yang pertama, mencatat dari yang hadir. Maka mereka mencatat al-awwal fal-awwal, mencatat siapapun yang hadir pada waktu-waktu awal. Faidah hadaral imam, jika seandainya imam sudah hadir wajalasa dan dia sudah duduk membuka kalimat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, maka yajlisunal malaikah wa tawau suhub yastami'una dzikra, maka malaikat akan segera duduk dan mereka menutup daripada buku catatan amal. Mereka menutup daripada buku catatan amal yang telah ditulis dari siapa yang datang sebelum dibukanya khutbah yang pertama. Maka ini dari ibu bapak semuanya, bahwasanya seseorang yang hadir sebelum khutbah dibuka, maka dia mendapatkan catatan kebaikan oleh malaikat. Kalau panjenengan begini pun setelah pembukaan atau assalam dari seorang imam, maka tidak ada buku catatan yang ditulis oleh malaikat. Maka malaikat itu akan hadir ketika sudah semua daripada jamaah itu masuk di dalam generasi awal saja. Maka ketika sampun dibuka salam oleh seorang imam, semua buku malaikat ditutup.
Dan ini mereka menjaga di setiap pintu-pintu masjid. Maka ini dalil bahwasanya Jumatan itu adalah salah satu kegiatan yang dimana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkan malaikat untuk memberikan keberkahan. Maka Jumatan identik dengan kehadiran malaikat, dan kehadiran malaikat identik dengan yang namanya ketenangan atau sakinah. Maka Jumatan itu tempatnya orang yang sedang tenang dalam keadaan hatinya, sedang dalam keadaan betul-betul diberikan kedamaian. Maka kalau Jumatan tenang itu identik dengan yang namanya ngantuk, itu biasa. Jadi, maka ini salah satu hal yang disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sabun, ini dalil tentang fadilah menyegerakan hadir ke dalam masjid. Itu yang pertama. Mas, yang kedua, adakah dalil? Ada, Bapak Ibu semua. Dalam satu hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, man roha fi sa'atil ula. Siapapun orang ini pernah saya sampaikan berkali-kali, Bapak Ibu semuanya, siapapun yang berangkat menghadiri Jumatan, lantas dia mendapatkan shaf yang pertama, faka'annama qarraba badanatan, maka seakan-akan dia bersedekah kurban dengan seekor unta. Faman raha fi sa'atis tsaniyah, dan barang siapa yang menghadiri sholat Jumat dan dia hadir pada shaf yang kedua, duduk pada shaf yang kedua, faka'annama qarraba baqaratan, maka seakan-akan dia ikut berkurban dengan seekor sapi. Faman raha fi sa'atis tsalitsah, dan panjenengan jika datang Jumatan hadir dan menggah di shaf nomor 3, faka'annama qarraba kabshan aqran, maka seakan-akan panjenengan menyumbang atau menyembelih dari seekor kambing akron bertanduk. Faman roha fi sa'atir rabi'ah, dan barang siapa yang hadir dalam sholat Jumatan dan dia duduk pada shaf yang nomor 4, faka'annama qarraba dajajatan, seekor ayam. Faman roha fi sa'atil khamisah, dan terakhir siapapun orang yang hadir pada shaf yang kelima, faka'annama qarraba baitatan, maka seakan-akan pahalanya dia telah menyumbang dan bersedekah dengan sebuah telur. Rasulullah hanya berkata pada shaf yang nomor 5 saja. Ini pernah saya bahas ya, kalau atas ketika hukum Idul Adha. Maka ini hukum disampaikan Rasulullah, fadilah hadirnya Jumatan hanya ada pada 5 shaf pertama kemauan. Maka jadikan kalau menggam berada shaf di nomor 6, Allahu a'lam bishawab. Apa yang panjenengan dapatkan, Rasul tidak mengabarkan. Yang jelas hadisnya berhenti pada shaf yang kelima, yaitu adalah telur saja. Shaf yang nomor 6 tidak ada kabar tentang hal tersebut. Maka sesungguhnya orang yang merugi di gunung ketika Jumatan datang mendapatkan shaf 5 kemundur. Ini merupakan orang-orang yang merugi dalam fadilah Jumatan, tidak bisa dia dapatkan. Maka ampun sampai ketinggalan ya Bapak Ibu semuanya. Wong ibadah seminggu bisa tekon ketinggalan jabat bayi kebangetan. Tekon ini sampai buri dewe. Beberapa malah sengaja teko keren-keren. Pas imam sedang doa sebelum memulai sholat Jumatan lebih datang. Ada lagi orang yang sibuk bekerja, sengaja melihat jam, dia berhentinya jam 12:10. Supaya apa? Tidak terlalu lama menunggu dalam khutbah imamnya. Apa yang bisa jenengan dapatkan? Sia-sia Pak Bu. Jenengan hanya bisa menjatuhkan hukum sholat wajib Jumatnya saja. Sudah jatuh hukumnya karena jenengan datang, tapi gak dapat dilanya. Mau sepuluh jenengan. Beberapa ada yang orang itu datangnya Masya Allah, ketika berdoa nembe teko, nembe berwudu, Masya Allah, luar biasa. Enten beberapa niku sampun teko tapi boten lebet, nongkrong tenggen buri kau dengan HP, Masya Allah, luar biasa. Maka hal semacam ini tidak patut seorang muslim. Kenapa? Ibadah sholat Jumat jenengan silakan, hukum wajibnya sudah jatuh. Tetapi untuk mendapatkan fadilah keutamaan sama saja sia-sia, musproh. Jenengan tidak dapat mendapatkan shaf 5 di awal dari orang yang datang. Sabun, ini yang pertama. Yang kedua, yang ketiga, satu riwayat dari hadisnya Abu Jamrah Rasulullah SAW di Sunan Abu Dawud mengatakan, "Fala udluhu al-imam wahdul hijab." Hei manusia, segera datanglah kalian menuju ke masjid untuk Jumatan. Segera datanglah.
segera datanglah untuk ke masjid menghadiri sholat Jumat. Wadulul imam, dan mendekatlah kalian semua kepada imam. Bapak Ibu semuanya, ini adalah syariat. Kalau panjenengan tidak sholat Jumat, segera mendekat kepada imam. Jangan duduk jauh-jauh dari imam. Ini syariat. Maka ini fadilah siapapun orang yang mendekati dari imam mendapatkan kebaikan. Tidak usah malu-malu jika ada tempat yang kosong maju mawon. Maka ini sebuah kebaikan. Baik. Lantas fala yazalu rajulu yataba'adu 'anil jannati hatta yata'akhkhar minal imami inda khalaha. Sesungguhnya seseorang itu akan senantiasa diakhirkan masuk ke dalam surga. Masuk ke dalam surga jika dia menjauhi dari imam di hari Jumat. Inda khalaha, jika suatu hari dia benar-benar masuk ke dalam surga. Ini satu hadis bahwasanya menopang dilarang untuk memperlambat dari kedatangan sholat Jumat. Salah satu adab, saya bicarakan adabnya. Loh mas, berarti menyegerakan itu memiliki fadilah, keutamaan yang besar mas. Ya benar sekali. Salah satunya, satu riwayat dari hadisnya Abayah ibni Rifa'ah. Abayah ibni Rifa'ah. Jadi kan kalau pernah mendengar, tapi saya yakin jenengan pasti mendengar, karena hadisnya ini sering saya sampaikan kepada jenengan. Di kitab Sahih Bukhari, Muslim boten meriwayatkan. Bapak Ibu semuanya, Imam Muslim tidak punya riwayat ini, hanya Imam Bukhari saja. Di satu riwayat Abayah ibni Rifa'ah, ketika itu adrokani Abu Absin, saya berjumpa dengan Abu Abs. Abu Abs itu nama seorang sahabat. Wa ana dahibun ila Jumat, dan sedangkan kita semua sedang perjalanan berangkat menuju ke dalam masjid. Perjalanan berangkat ke masjid dalam rangka menghadiri sholat Jumat. Summa yaqul, dan Abu Abs berkata kepada diriku, inni sami'tun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqulu, dan saya telah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Makbarat qadama 'abdin fi sabilillahi fatamassuhun nar. Siapapun orang yang kakinya berdebu, pernah saya sampaikan berkali-kali dalam rangka fi sabilillah, fi sabilillah, meninggalkan rumah, keluar dari rumah dalam rangka fi sabilillah, kaki panjenengan berdebu, makbarat qadama 'abdin fatamassuhun nar, niscaya Allah akan haramkan jasadnya, Allah akan haramkan badannya dari sentuhan api neraka. Masya Allah, Bapak Ibu semuanya, hukum fisabilillah berlaku dalam semua apapun kepergian yang berfungsi dengan ibadah, yang berfungsi dengan sebuah pahala ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak terkecuali pula termasuk majelis ilmu, majelis taklim panjenengan malam hari ini. Panjenengan datang malam hari ini semuanya dalam rangka fi sabilillah. Maka panjenengan, jika kaki panjenengan hari ini berdebu saat ini, maka itu adalah saksi dan penyebab Allah akan haramkan jasad panjenengan dari api neraka. Milo nek mangkat pengajian sikile bleduk-bleduk no. Milo mangkat pengajian aja nggawa sandal. Nek kurang bentuke sapu semen, monggo dilebokke yen semene wae bentukan api. Mboten apa-apa. Karena Rasulullah mengatakan kaki berdebu syarat manusia diharamkan jasadnya atas api neraka. Ini nembe berdebu, Bapak Ibu semuanya. Belum tahap yang lebih tinggi. Makanya saya sering mengatakan, apalagi jika ini kondisinya dalam rangka fisabilillah, mencari ilmu, thalabul ilm, menuntut ilmu menuju ke al-bagri, dan kondisi sedang hujan yang lebat. Masya Allah, hujan lebat atas daripada berdebu. Jenengan keberapa? Maka itu lebih kuat persaksian untuk diharamkan atas dari api neraka. Milo nek mana pengajian pas hutan rasa mantolan enggak salin. Mas berdebu mas, ora dhuwure kebes ora apa-apa. Ning bagi masuk angin, nggih. Nah, monggo. Terus ini hadis tentang menyegerakan seseorang hadir ke masjid untuk menghadiri sholat Jumatan. Oke mas, sekarang saya sudah paham apa faidah dari
Yang nomor 3, berarti siapapun orang yang memperlambat, tidak menyegerakan dalam menuju Jumatan, bukan dari kebaikan. Oke, yang keempat apa Mas? Fadilah atau adab-adab seseorang untuk menghadiri Jumatan. Yang nomor sekawan, ini pernah kita bahas hadisnya, cuma ada beberapa hadis yang pengen saya bahas, faedahnya belum saya sampaikan. Sholat sunnah ketika masuk ke dalam masjid di hari Jumatan. Nah, ini penting sekali. Ingat Bapak Ibu semuanya. Pertama, Jumatan itu boten enten qobliyah bagian. Sepakat ya, sepakat. Yang ada adalah duhur. Tapi Jumatan pengkhususan dengan penambahan rakaat atau penambahan sholat sunnah itu boten enten, tidak ada. Jadi, maka Jumatan itu hukumnya tidak ada dengan apapun yang berkaitan dengan sholat sunnah. Sampun sepakat? Oke. Yang pertama saya sampaikan dulu dengan hadisnya Jabir bin Abdillah. Walaupun kitab Sahih Bukhari karena kitab Sahih Muslim yang pernah kita baca, ketika Nabi SAW beliau berkhutbah di atas mimbar, datang seseorang yang dia masuk ke dalam masjid dan Nabi sedang dalam keadaan berkhutbah. Lantas tiba-tiba masuk seseorang dan dia langsung duduk, langsung lenggah. Lantas Nabi SAW bertanya, ya fulan, as-sallaita, wahai fulan, wahai sholat sunnah belum? Ini sholat sunnah yang dimaksud apa? Tahiyatul masjid. Maka ini ditekankan sekali terutama menghadiri sholat Jumat. La ya Rasulullah, belum sholat wahai Nabi. Kum fakar rokaatain. Oh, ayo sekarang kamu berdiri sholat sunnah 2 rakaat terlebih dahulu. Nah, ini pernah saya sampaikan dan bahwasanya seorang imam atau khatib itu angsal mengajak dialog dengan seorang makmum pas ketika berjalannya khutbah Jumat. Angsal. Yang kedua, pas ketika khutbah Jumat berjalan atau sedang terjadi, maka bukan dari salah satu penghalang untuk tidak sholat sunnah 2 rakaat tahiyatul masjid. Paham gitu? So niki hadisnya. Kecuali dalam kondisi pas ketika ada. Kenapa? Karena Rasulullah SAW memiliki satu hukum yang khusus berkaitan dengan adzan. Di hadisnya Abu Hurairah di Bukhari Muslim, idza sami'tumul mu'adzin madza yaqul faqulu misla ma yaqul. Dan hadisnya Ibnu Umar, siapapun yang mendengar suara adzan, maka ucapkanlah apa yang diucapkan dari seorang muadzin. Maka ketika jenengan mireng adzan, menemui adzan pas ketika jenengan masuk ke dalam masjid pas acara Jumatan, berdiri dulu Pak, ikuti lafaz adzannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka itu salah satu bentuk kesunahan sesuai dengan hadisnya Ibnu Umar yang disampaikan oleh Nabi SAW. Tetapi Bapak Ibu semuanya, perlu saya berikan garis merah. Apa Mas? Yang berkaitan dengan kesalahan kebanyakan manusia pada umumnya di hari ini. Apa? Melaksanakan sholat 2 rakaat setelah adzan. Pernah melihat bapak-bapak ibu-ibu? Sering sekali. Saya juga heran, kenapa setelah adzan orang-orang itu berdiri untuk sholat 2 rakaat? Adakah hadis? Tidak ada. Adakah dalil? Boten enten. Adakah hadis yang dikatakan dalam kitab selain Sahih Bukhari, Sahih Muslim? Boten wonten. Bahkan di kitab Sunan tidak ada. Abu Dawud, Nasai, Tirmidzi, Ibnu Majah, Musnad, Muwatta, semuanya tidak ada. Menyebutkan tentang sholat 2 rakaat setelah adzan. Ingat loh, niki rakaat dilaksanakan bagi orang yang sudah masuk masjid. Terus posisi ini itu sampun lenggah. Sampun lenggah, dia sudah sholat sunat tahiyatul masjid. Lantas ada dikumandangkan dia berdiri tiba-tiba sholat 2 rakaat. Ini tidak ada dalil. Kesalahan besar orang-orang yang melakukannya. Ini biasa jenengan bisa dapati di masjid-masjid dusun Pak, biasa nih atau daerah Pantura banyak banget. Saya kalau misalnya pergi ke arah Pantura pas Jumatan seperti ini, saya melihat orang itu sudah berdiri Pak, dan itu lalu baik dan ada ilmunya. Maka ini bukan dari kesunahan, panjenengan melaksanakan sholat 2 rakaat setelah adzan. Kecuali jenengan masuk ke masjid pas ketika adzan, panjenengan belum sholat,
maka itu silakan. Tetapi dia sudah duduk dan dia sudah melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat, tetapi ketika mendengar adzan selesai, dia berdiri dan sholat kedua kalinya, dan ini yang disebut dengan sebuah bid'ah. Maka betul yang salah Bapak Ibu semua panjenengan lakukan. Mas, ada dalilnya Mas? Oh enten. J. Dalam riwayatnya Abdullah Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, wonten kitab Sahih Bukhari kali kitab Sahih Muslim. Sholaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya sholat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rakaataini qabla al-jumu'ati. 2 rakaat sebelum Jumatan. Sebelum Jumatan. Niki nggih maksudnya wa rakaataini ba'da, 2 rakaat setelah Jumatan. Wa rakaataini ba'dal maghrib, dan 2 rakaat setelah daripada maghrib. Wa rakaataini ba'dal isya, dan setelah isya. Wa rakaataini ba'da subuh, dan 2 rakaat setelah adzan subuh atau 2 rakaat fajar. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli ba'da al-jum'ati inda baitihi. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sholat 2 rakaat setelah Jumatan. Beliau laksanakan di dalam rumah beliau. Bapak Ibu, kalau jenengan ini berbicara masalah dalil dan ilmu, ya, sholat sunnah setelah Jumat atau ba'diyah rawatibnya dari Jumat, maka yang paling saya jenengan laksanakan kemudian di rumah panjenengan. Itu yang paling saya. Jadi kenapa? Niki mengaplikasikan dari sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam satu hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dalam kitab Sahih Bukhari kali kitab Sahih Muslim. La taj'alu buyutakum maqabira, manusia, jangan jadikan rumah kalian sebagaimana kuburan. Fa inna syaitan yanfiru minal baitil ladzi tuqra'u fihi suratul Baqarah wa Ali Imran. Kenapa? Karena setan itu akan lari dari rumah yang dibacakan dari 2 surat, Al-Baqarah, yang kedua Ali Imran. Ibu-ibu, bapak-bapak semuanya, jangan dijadikan daripada rumah seperti menapa kuburan, boten angsal. Kenapa? Rumah yang tidak pernah dijadikan sholat, boten pernah dijadikan dzikir, tidak pernah dijadikan untuk membaca Al-Quran, tidak pernah dipakai untuk majelis ta'lim, maka rumah jenengan seakan-akan kuburan. Kenapa? Kuburan kan boten angsal Pak, dibacakan di atasnya Al-Quran. Kuburan kan boten angsal Pak, dilakukan di atasnya sholat. Sholat itu dulu kuburan itu apa angsal Pak? Ya, angsal boten Pak. Angsal nek sholat jenazah, nek sholat yang jenazah tidak boleh. Selain sholat jenazah tidak boleh. Kalau sholat jenazah boleh. Sholat jenazah itu pinten rakaat, Bapak Ibu semuanya? Pinten rakaat sholat jenazah itu? Pinten rakaat? 4 rakaat. Sholat jenazah berapa rakaat? Badalai hasil pengajiannya kan turun ini kan? Sholat jenazah pinten rakaat? Astagfirullah, 4 rakaat. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Sejak kapan sholat jenazah? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Betul ya? Jadi musik sholat jenazah. Kenapa? Jenengan rukuk dan sujud ada depannya jenazah. Maka kenapa sholat selain jenazah boten angsal di atas kuburan Pak? Kenapa? Rukuk sujud jenengan seakan-akan dikhususkan untuk jenazah. Musyrik. Kenapa sholat jenazah boleh? Tidak ada rukuk dan sujud. 4 rakaat, salah 4 takbir. Takbir yang pertama yang dibaca apa Bapak Ibu semuanya? Allahu Akbar. Yang dibaca apa Bapak Ibu semuanya? Al-Fatihah. Ingat dalam sholat jenazah itu yang dibaca rakaat pertama Al-Fatihah. Boten ngaduk doa istighfar. Boten ngeten Allahu Akbar langsung. Boten ngeten Allahumma ba'id baini, ini jenis sholat subuh boten lagi. Boten ngeten doa istighfar. Sampun paham? Langsung menyebut Al-Fatihah. Allahu Akbar, alhamdulillahirabbil alamin. Wa idil maghdubi alaihim waladdallin, amin. Pun mendel entena Allah imame takbir melih. Aja mbok tambahi surat Qul huwallahu ahad aja. Niku jenenge surat tarawih, nggih. Ampun ditambahi napa meneh surate Yasin, nggih. Ampun, nggih. Maka tidak ada bacaan setelah Al-Fatihah. Rampung Al-Fatihah, Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin, jenengan langsung takbir. Takbir yang kedua, apa Bapak Ibu semuanya yang dibaca? Sholawat Nabi, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad sampai akhir.
Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa barakatuh sampai akhir. Nembe takbir yang ketiga. Ingat ya, ini pernah saya bahas biar banget. Takbir itu kembali ke dua riwayat. Yang pertama Abu Hurairah, yang kedua Ibnu Umar. Batas minimal takbir itu minimal seukuran daripada pundak, maksimal seukuran daripada telinga. Mandap dikira itu munggah dulu telinga, tidak boleh. Mino jadikan takbir yang benar sesuai dengan ilmu. Nek boten ngeten Allahu Akbar, atau boten ngeten Allahu Akbar. Boten angsal jadikan ngeten Allahu Akbar. Masyaallah. Enten Pak ngoten niku Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sangar aja. Boten angsal, atau jadikan dulu Allahu Akbar. Ada dulu di Al-Baqi ada Pak Bian kisah-kisah tolong aja gitu. Enten sih Allahu Akbar. Ini kan coba Allahu Akbar. Beneran so. Maksimal semeter, minimal semeter Allahu Akbar. Dan ingat sedekap yang paling rajih di hadisnya Ibnu Umar adalah di atas perut. Tangan kiri tekuane, dua tekuane tangan kanan. Itu Pak. Hadis yang mengatakan seperti ini marjo sekali. Maka yang paling sahih mengatakan dhuwur udel. Misal udel rentok, dhuwur ya rentok. Terus misal Allahu Akbar. Nah, mboten aja. Niki jenenge omong tamu nambah belajar, ya. Kalau coba kita nyebut, ya. Mboten aja. Sedekah mboten aja. Apa boleh Allahu Akbar. Nah, gitu. Mboten aja. Jadi, niki mboten aja. Salat jenengan batal. Dan saya pernah melihat, pernah Pak nonton wong salat iki, masyaallah, takbir keren dia. Allahu Akbar. Masya Allah. Enten saya pernah melihat. Zaman dulu cilik temen dia enten diam. Enten dia boten angsal. Boten angsal Pak. Boten angsal. Maka takbir itu yang jelas seperti ini. Ya, ini. Dan nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam anil khasar. Nabi itu melarang khasar di dalam sholat. Khasar itu apa? Allahu Akbar. Nah, ini boten angsal. Khasar itu malangkrik. Malangkrik itu dilarang di dalam sholat dan di luar sholat. Kenapa? Kesombongan. Wong sing khasar malangkrik seperti ini adalah orang-orang kemaki, kemetus, kembedi. Maka ini dilarang oleh Nabi di luar atau di dalam sholat. Boten angsal. Nah, setelah takbir, sing diwaos napa Bapak Ibu? Yang ketiga, doa mayat atau doa jenazah. Masalahnya jenengan wis apal dulu doa jenazah. Wis apal dereng. Soalnya niki doane rada dawa, nggih. Masalahnya jenengan nek ngelati jenazah ora apal doa mayit. Terus pas takbir ketiga Allahu Akbar. Sing mbok waca ki apa? Nggih. Meneng wae Mas, nggih. Tiba meneng Pak waca donga liye Mas napa? Allahumma lakasumtu wa bika. Wa rizqi afdal tuhi. Kamu betul sekali. Sasa wong itu bebas, ya wong itu bebas. Mino masalahnya jenengan ora apa doa mayit terus mbok waca ki apa? Nek pas takbir ketiga dombleng-dombleng, nggih, pentas terus wae ngoten niku. Maka perlu jenengan apa Pak? Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa tunzlahu wa simatu khalahu sampai akhir kudu jenengan hafal. Nah, itu penting sekali. Nomor takbir yang keempat, Allahu Akbar. Allahumma ighfir lana wa lahu wa la taftinna ma ba'dahu. Assalamualaikum, assalamualaikum. Sampun rambung, tidak ada amalan setelah apapun. Wis pokoknya langsung medal. Nggih, jenengan salat jenazah 4 takbir saja mulai betul pahala 1 kilo. Bayangkan Pak, apalagi jika mensolati plus sampai memakamkan, pahalanya 2 kilo. 2 kilo itu beda 1 gunung Uhud utuh. 1 gunung Uhud itu gede Pak, besar banget. Gunung Uhud itu panjangnya 8,5 kilo, tingginya 600 meter Pak, Gunung Uhud. Maka jenengan biar menghadiri sholat jenazah Allahu Akbar 4 kali plus sampai ke sarean pemakaman, pahala jenengan seperti Gunung Uhud. Menjadi tidak ada apa-apanya sama Uhud. Jenengan sholat ibadah ini gue pahala gak itu likur Pak, tapi sholat jenazah plus sampai memakamkan, pahala jenengan itu sampai 1 Uhud. Masih jenengan itu betul-betul memakamkan, pahala jenengan 1 kilo alias setengah daripada Uhud. Lho Pak, mino niki nasihat dari saya nggih. Kalau loro layakan enten mung kepaten
Ampun do minggu tok. Kesalahane wong Solo iki ngoten niku. Ya ora wong Solo, wong luar Solo ya ngoten niku, Pak. Enten wong kepaten jenengan kula layatan. Teko langsung nunggu pipis pun ngene tok, Pak. Jin, ora ngomong apa. Ngono ana permene suguhane dipangan yang perlu pakai tas mas gitu. Bukan dari kebaikan makan makanan dari ahli bait, Pak. Jin, kenapa? Sunnahnya isna untuk aman di ahli Ja'far. Hei para sahabat, buatkanlah makanan untuk keluarganya Ja'far. Jenengan yang datang dengan makanan, bukan jenengan sing makan. Sampun nggih. Milo kalau panjenengan tidak layakan, sungai ini apa? Dari rumah sampun berwudu. Dugi tegen panggon layatan, ampun depipis langsung lebu. Solati, mas wis disolati jam 8 orang masalah. Jenengan tetap dari jam 10 sholat oriyen. Allah Akbar. Lumayan, Pak. Mulai jenengan gawa pahala 1 kirot alias setengah Uhud. Milo niki nasihat saya, ampun nasihat kesukaan ucul ilang kesempatan gue mensolatkan jenazah yang lebih layak. Milo jenengan tiba tengok nang omah nganggur, Pak. Nang mager ngerasa nganggur itu. Mending jika kendaraan mubur-mubur boleh wong mati. Nggih, solati parani mboten mawon. Pokoke anggere bendera pun parani. Nggih, sinten nggih? Kanca SMP iki lho. Allah Akbar, Allah. Memang pun rabung mulai metu ngidul arah ledekan. Eno mati lah, mane goleki mak nggih. Lumayan. Sedino itu 10 gendera abang mati untuk 5 gunung Uhud. Lumayan, Pak. Oke. Timbang jenengan tengah-tengah momen nih golek wong mati, Pak. Lumayan. Milo, Pak, kalau Islam itu jadi kok. Nggih. Golek wong mati lho, Pak. Pagi. Kepepet ngoten niku, Pak. Mohon golek ning sarian. Ikut pemakamannya. Lah awan-awan pengen terakhir ngenteni salat jenazah. Wis gendeng 10 siji 10. Teko parane nek gendera abang wis budget mlebu koncone SMA nggih. Jebule jenazah mayit kresen langsung ora. Wis mantep ora kowe. Kresen malah haleluya jenengan nggih. Wis cetok. Nah, maka ini semuanya sebuah kebaikan, Pak. Maka biasakan panjenengan itu kalau mendatangi jenazah sholat, lumayan banget mungkin, lumayan banget. Tapi ini pernah saya bahas, gitu. Rasulullah SAW mengatakan dalam hadisnya Abu Jabrah, "Iyahrika ala thawbihi wa jildihi khairun lahu min ayyakum ma'idal qabri." Lebih baik manusia itu dibakar sampai melonyoh dari kulitnya dan melonyoh dari bajunya dibandingkan dia berdiri di atas kuburan atau midak kuburan atau nunggui kuburan. Kesalahan terbesar wong nek tidak layatan midak kuburan atau melenggai kuburan. Milo niku tidak kebaikan. Nabi ngasih ngendika, Pak, jenengan disumet diobong niku luwih sae. Melonyoh kulite jenengan daripada baju jenengan itu lebih baik daripada menapa jenengan melenggai kuburan atau ngidak kuburan. Milo benjane enten wong sing misalayatan jenengan teng sarean nggih, enek wong sing lenggah teng kuburan diiritne. Ora diiritne ya diparingi pirsa. Penting niku, Pak. Nek tetep ngengkel, Pak, cukup bensin opo mesti sambar. Ora teng hadis Mas nggih, paling penjara, sok mesti jari bro. Kabeh pikir aku diparake ya. Maka niku satu hal kebaikan dalam orang yang sudah mendatangi daripada jenazah. Dan 2 kira, Pak, pahala yang disampaikan Rasulullah sebanyak 2 kira itu juga berlaku bagi siapapun orang yang memelihara anjing. Anjing, Pak, orang muslim memelihara anjing itu diharamkan kecuali 3 anjing. Yang pertama kalbul harsin, kalbus saydin, anjing berburu. Yang kedua, Pak, anjing yang dipakai untuk ladang. Yang ketiga, Pak, anjing yang dipakai untuk binatang ternak. Contoh jenengan punya peternakan domba, isinya 500 domba, giring domba 500 kan nggak mudah, Pak, pakai anjing saja, itu tidak apa-apa. Kalau 3 hal ini buatan apa-apa, jin atau anjing ladang, misal jenengan juragan kelompok, anjing panen, timbang jenengan nempel tonggone, mocok serengi seket, ngeping kepak, pilih ngadem anjing mawon. Contoh diubar agar orang buat di protes itu langsung menerima kenapa? Maka ini semuanya diperbolehkan dalam syariat Islam, termasuk apa? Berburu.
Nah, selain ini, orang yang memelihara satu hari dikurangi pahalanya sebanyak 2 kirot. Ini ngomong Islam, melihara anjing bukan dari 3 kebutuhan ini Pak. Pahalanya disudo sebanyak 2 kirot atau gunung Uhud. Padahal sholat sedina ping 5 mawon Pak, ping 5, Masya Allah, orang ngasih sekirot, orang ngasih 2 kirot jenengan sholat. Dan ini memelihara anjing satu hari disudo 2 kirot, suwe-suwe kebaikan jenengan entek, dosane suwe-suwe nebel Pak, Masya Allah, minus pakai Pak. Makanya hati-hati, jangan pernah memelihara anjing Pak. Saya kutip perkataan bagus banget tentang anjing. Jenengan pirsa, anjing niku air liurnya najis apa suci Pak? Najis. Najisnya mugolado niku najisnya parah. Najisnya itu berat sekali. Nah, semua anjing najisnya itu mugolado. Niki ngomong ke air liur. Tetapi jenengan pirsa, khusus anjing berburu Pak. Khusus anjing berburu. Ketika jenengan colke tapi dengan syarat bismillah loh, anjing berburu niku air liurnya, ingat baik-baik Pak, dengarkan baik-baik. Air liurnya anjing berburu niku boten najis. Nek pas berburu loh nek pas berburu jilati sirahmu ya najis padahal. Dumeh ini kaya pucukan balung Pak. Betul oleh beli dikira balung ya. Milo, nek kondisi berburu anjing, kondisi berburu air liurnya itu bukan najis. Nek syaratnya apa Pak? Menarik sekali. Kabul mu'alam, anjing yang terlatih alias mu'alam untuk berburu. Kenapa? Anjing terlatih ini kurang mungkin mata ini buruannya Pak. Dan dia ini hanya menerkam saja, mungkin juragan ini teko nembe dibeli betul lagi. Nah, apapun yang menempel air liurnya tenggen rekamannya wedhus atau rusa gitu mriki niku boten najis. Tidak ada syariat untuk kon nyuci bentol lemah kali banyu, boten enten nggih. Ning syaratnya anjingnya terlatih mu'alam dan jenengan ngecol kene bismillah cul, orang kono becul bismillah cul bismillah bener iki nggih. Yo niku batang mengke nggih, niku merekam batang. Dan syaratnya Pak, boten angsal. Nek pas jenengan coge bismillah cul. Mongko jenengan pas menemui rusane karo duse, kudu wajib anjingnya jenengan tok tilu. Ora itu ene anjing liya. Nek ene anjing liya itu dihukumi bahwasanya sing ngerekam bukan anjing jenengan yang Anda bismillahkan, tapi anjing liya Pak, batang niku nggih najis. Makanya itu misalnya jenengan bismillah cul. Mungkin rekam Pak, selama boten dipangan, nek dipateni angsal, nek mateni, nek sing mateni sing ora mateni gen anjing terlatih tok. Nek anjing bodoh ora terlatih Pak, syarat Islam, ora itu ngasih mati, tangannya juga kudu dibelah. Nek anjing terlatih Pak, dibuat ngasih mati halal. Fa inna akhdal kalbi halal. Kenapa? Terkaman dan mata ini anjing terlatih ini adalah data yang disebut dengan halal. Ini satu syarat. Rai itu diberapa terus dilep dicopot, betul asal. Nek umpama diberapa dicopot langsung diletak, berarti dia membunuh untuk syahwat nafsu anjing itu sendiri. Sekarang menurut terlatih. Tapi nek orang ngasih dipangan, dipangan itu betul gitu. Air liurnya yang ada di leher rusa atau kambing ini bukan najis, jenengan langsung mbok masak tanpa mbok kubah niku halal. Milo air liur anjing satu-satunya keadaan yang tidak menajiskan atau mensucikan dari keadaan tersebut adalah anjing buruan yang terlatih. Karena ini meneh Pak, Ibnul Qayyim mengatakan fahada yadullu ala syarafil ilmu, dan ini menunjukkan tentang bagaimana fadilah sebuah ilmu.